Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulina Marta Fatika, NIM 172104121, bersama rekan saya Dedi Fernandes, NIM 1721023. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah karakter berbintangnya. Tema yang kami ambil adalah gagasan futuristik dan konstruktif dalam SDGs dengan judul pendidikan yang berkualitas. Pendidikan pada saat ini merupakan hak mendasar di dalam nilai kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya, manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. Sebab, pendidikan laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapanpun. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif. Pendidikan juga merupakan sektor penting yang harus diperhatikan pemerintah untuk mempersiapkan masyarakat yang berkualitas demi pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, pendidikan yang berkualitas dijadikan sebagai salah satu tujuan utama dalam program pembangunan berkelanjutan di beberapa negara. Di dunia internasional, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2012. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan untuk Semua atau Education for All Development Index, disingkat EDI, Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara pada tahun 2015. Dalam laporan terbaru Program Pembangunan PBB tahun 2015, Indonesia menempati posisi 110 dari 187 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dengan angka 0,684. Dengan angka itu, Indonesia masih tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN, yaitu Malaysia dengan peringkat ke-62 dan Singapura peringkat ke-11. Sustainable Development Goals atau SDGs. Apa sih SDGs itu? SDGs adalah rencana aksi global oleh beberapa negara untuk 15 tahun ke depan yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana salah satu tujuannya yaitu memastikan adanya pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, serta mendukung kesempatan belajar untuk semua orang. SDGs dirancang secara partisipatif berbeda dari pendahulunya, yaitu Millennium Development Goals atau MDGs. SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, Civil Society Organization atau CSO, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih ada 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs. Tidak meninggalkan satu orang pun merupakan prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut, setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal. Yang pertama, keadilan prosedural, yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Dan yang kedua, keadilan substansial, yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga, terutama kelompok tertinggal. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dedi Fernandes. Terima kasih. Baik, terima kasih Yulinar. Di sini saya akan melanjutkan tujuan SDGs dalam pendidikan. Tujuan pendidikan akan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era Sustainable Development Goals atau SDGs. Hingga 2030 berdasarkan arahan dari Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015.
peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan mengacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia, sehingga diharapkan peran pendidikan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam mendukung SDGs 2030. Berikut adalah tujuan dari pendidikan yang berkualitas menurut SDGs, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diimplementasikan dalam target-target berikut. 1. Pada tahun 2030 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 2. Pada tahun 2030 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. 3. Pada tahun 2030 menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik, kejuruan, dan pendidikan tinggi, termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas. 4. Pada tahun 2030 meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. 5. Pada tahun 2030 menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi masyarakat termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. 6. Pada tahun 2030 menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Pada tahun 2030, 7. Pada tahun 2030 menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global, dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan. 8. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua. Pada tahun 2020 secara signifikan memperluas 9. Pada tahun 2020 secara signifikan memperluas secara global jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika untuk mendaftar di perguruan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa ilmiah di negara maju dan negara berkembang lainnya. 10. Pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil. Kesimpulan, dalam rangka mewujudkan Sustainable Development Goals atau yang disebut SDGs, yaitu pendidikan yang berkualitas dengan pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan tergantung pada peran pemerintah untuk berkomitmen meningkatkan kualitas guru, menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun, edukasi pendidikan hingga ke jenjang perkuliahan, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang merata bagi rakyat Indonesia. Saran, dengan tersusunnya SDGs, khususnya pada bidang pendidikan, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia bisa meningkat. Saran dari penulis adalah, Indonesia melakukan pengembangan mutu atau kualitas pendidikan dengan menyelenggarakan program wajib belajar 12 tahun, serta mengedukasi pendidikan sampai ke jenjang perkuliahan. Selesai presentasi dari kami, saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.